Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan gantung penghubung sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya ambruk usai diterjang arus deras air sungai. Sejumlah polisi dikerahkan untuk mengamankan distribusi logistik hingga pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024. Seorang warga tewas usai tergelincir ke dalam sumur di Kabupaten Aceh Besar dan proses evakuasi berlangsung dramatis. Logistik Pilkada 2024 mulai didistribusikan ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya pada Senin siang. Logistik Pilkada diberangkatkan dari gudang Komisi Independen Pemilihan KIP Nagan Raya dengan pengawalan ketat kepolisian dan petugas Panwasli setempat. Logistik Pilkada 2024 yang didistribusikan KIP Nagan Raya ke kecamatan nantinya akan diangkut ke desa-desa untuk kebutuhan tempat pemungutan suara. Logistik berupa kotak dan surat suara mulai diangkut ke kecamatan. Sebanyak 640 kotak suara dan 252.240 lembar surat suara serta logistik lainnya diangkut untuk kebutuhan 320 TPS di daerah itu. Sesuai dengan ketentuan dan kita berharap nantinya sama-sama kita saksikan bahwa hari ini deadline-nya adalah pendistribusian susu dan gudang logistik ke tingkat kecamatan. Besok dari kecamatan dilanjutkan ke TPS masing-masing. 320 nanti nambah TPS 320 TPS itu 640 kotak suara. Ada lebih sekitar sakit karena kan besok kita bisa umumkan berapa sisa lebih kotak suara gubernur, berapa sisa lebih kotak suara bupati. Karena besok waktu saat pemusnahan besok juga media kita undang Panwasli kita sama-sama kita musnahkan ini. Secara umum, distribusi logistik ke kecamatan lancar. Hanya 9 desa yang rawan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. 9 desa tersebut harus ditempuh dengan penyeberangan karena berada di seberang sungai. Untuk 9 desa tersebut, logistik baru diantar pada Selasa untuk mengantisipasi kesulitan tempat penyimpanan dan gangguan akibat bencana alam. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Penertiban alat peraga kampanye APK Pilkada 2024 berlanjut. Kali ini, petugas gabungan menertibkan APK di sejumlah sudut jalan dan berbagai lokasi di Kabupaten Nagan Raya. Penertiban APK melibatkan polisi, petugas Dinas Perhubungan Nagan Raya, Satpol PP, dan petugas Panwasli Nagan Raya. Penertiban berlangsung di 3 daerah pemilihan atau dapil. Setiap tim bertugas di satu dapil beranggotakan 32 personel gabungan. Sejumlah APK diantaranya baliho dan bendera partai politik yang masih tersebar di sepanjang jalan nasional dicopot. Demikian juga dengan APK yang dipasang di jalan dan lingkungan desa juga ditertibkan. Penertiban APK terpaksa ditempuh setelah imbauan secara tertulis kepada setiap paslon tidak diindahkan. Sehingga petugas terpaksa menertibkan lantaran pemungutan suara tinggal sehari. Hari ini kita melakukan penertiban ada di 3 titik dan kita terbagi dari 3 tim dengan personil masing-masing 30 personil dari setiap tim. Tim tersebut yang bergabung Panwasli Kabupaten dan Panwasli Secam, Satpol PP dan pihak keamanan dan juga dari Dishub. Kegiatan penertiban APK ini yang kita rencanakan 2 hari di Minggu Tenang, tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 November. Alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan penertiban APK belum ada kendala apa-apa.
Hingga Senin, Panwasli masih menurunkan semua jenis APK Pilkada. Sehingga saat hari pemungutan suara tidak ada lagi APK yang terpasang di ruang publik. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Seorang warga desa Piengkue, Kecamatan Montasik, Aceh Besar tewas setelah terjatuh ke sumur. Proses evakuasi jasad Yusra berlangsung dramatis. Petugas BPBD Aceh Besar bersama tim Basarnas dibantu warga mengangkat jasad wanita berusia 40 tahun itu dengan susah payah. Kedalaman sumur yang mencapai 30 meter menyulitkan petugas mengeluarkan jasad wanita malang itu. Evakuasi jasad berlangsung lebih dari 1 jam. Setelah berjuang, petugas akhirnya berhasil mengangkat jasad korban dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Untuk proses evakuasi korban sendiri, BPBD Aceh Besar bersama tim SAR turut hadir ke lokasi dan proses evakuasi juga berjalan dramatis, yang mana lokasi tempat korban jatuh ke dalam sumur itu mencapai lebih kurang sekitar 30 meter. Dan proses evakuasi juga berlangsung kurang lebih hampir 1 jam untuk tim dapat mengangkat jenazah dari dalam sumur sampai ke atas. Korban jatuh ke sumur rumahnya setelah tergelincir. Kejadian ini dilaporkan ke petugas BPBD dan tak lama kemudian bergerak ke lokasi untuk menanganinya. Selama beberapa hari terakhir, wilayah Kabupaten Aceh Besar kerap dilanda hujan. Warga diminta untuk berhati-hati dalam beraktivitas, baik di dalam maupun di luar rumah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Kuliner kuah belangong bagi warga Aceh Besar dan Banda Aceh makin melekat dan melegenda. Setiap perayaan atau pesta pernikahan, kuah belangong nyaris menjadi menu wajib. Kuah belangong tak boleh alpa disajikan setiap peringatan Hari Besar Islam, termasuk saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Warga Gampung Rima Kenerom, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar meracik kuah belangong dengan campuran yang berbeda. Jika kuah gulai daging kaya rempah ini biasanya dicampur dengan nangka atau pisang, warga Pekanbada menambah batang pisang muda yang mengundang rasa berbeda dan menggugah selera. Daging sapi atau kambing yang telah diaduk bumbu dimasak hingga mendekati matang. Lalu ditambahkan batang pisang muda dikupas yang telah dicincang dan dicuci bersih. Demikian pula dengan pisang muda untuk mendapatkan rasa manis alami yang segar. Campuran batang dan buah pisang muda menghasilkan cita rasa yang khas. Pisang muda menambah aroma yang menggugah selera seperti rasa gurih dan pedas. Kebetulan memang kalau di kampung kita, di Pekanbada itu, Kecamatan Pekanbada, kuah belangong itu dari batang pisang. Memang itu sudah menjadi khasnya di Pekanbada. Kuah belangong pakai batang pisang. Dan rasanya pun luar biasa, sangat enak sekali. Sebagian orang sekarang lebih suka pakai kuah belangong yang ada batang pisangnya daripada kuah nangka, karena rasanya itu yang berbeda, yang khas rasanya dengan kuah pisang itu, batang pisang itu. Warga Gampung Rima Kenerom memasak 8 kuali besar kuah belangong. 6 dibagikan untuk warga Gampung, 2 lainnya dipersiapkan khusus untuk tamu-tamu undangan dari kampung tetangga, muspika, dan tokoh masyarakat. Baik, alhamdulillah jumlah belangong yang kita masak pada hari ini adalah sebanyak 8 belangong atau 8 kuali. Ini ada penambahan dari tahun biasa atau gimana Pak? Alhamdulillah dalam tahun ini sangat antusias masyarakat, malah meningkat lah. Pada tahun yang lalu kita laksanakan kuah belangong itu adalah cuma 7 belangong, dan pada tahun ini alhamdulillah bisa kita laksanakan 8 buah kuah belangong. Hidangan kuah belangong
bukan sekadar makanan, tetapi juga simbol kebersamaan dan gotong royong dalam kearifan lokal yang harus dirawat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.